oleh kita orang Indonesia umumnya ibadah aja 10 menit sebahyang karena afdol dari Imam Syafi'i sebahyang subuh itu rahatan kurang seandainya bertantai berjalan ada melihat orang di sampingnya riwayat daripada Sayyidina Aisyah. Nah karena ada pulang waktu isfar. Nah ini madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah sembahyang subuh itu ditunda. Isfar itu apa? Seandainya orang berjalan bertatai, waktu isfar itu ingat pinandu dan pertigaan. Nah itu sejaman lah hantar para waktu isfar. Makanya hubungan madhab Abu Hanifah di India itu ibadah oman subuh biar jangan datang bersong kurang lawas ditunda berapa. Karena apa? Karena Nabi bisa juga menggawi sebagian subuh itu sudah apa? Sudah dalam keadaan seandainya orang berjalan berdua di kandang tadi kelihatan artinya sudah ada bias-bias terang. Nah ini kita pembagiannya dalam masalah apa? Dalam masalah sembahyang subuh. Nah jadi jangan dicela, itu bubuhan India. Juga sembahyang itu yang dilambatinya karena ada hadisnya Nabi menunda sampai ukuran orang berjalan berdua kelihatan orang di samping. Kalau kita mayoritas Indonesia madhab Syafi'i itu mengupati riwayat hadis Nabi dari Aisyah. Nah namanya taat Nabi itu juga sembahyang semakin kadang subuh itu semakin bagus. Berarti arti semakin kadang itu jangan terlalu ditunda. Ibadah 10 menit atau 15 menit. Nah jadinya ini minandui malam nih. Pokoknya bila belum mengadam subuh terbangun kita masih boleh berwitir. Karena waktu sholat witir ini dimulai dari sesudah sembahyang isya syaratnya. Syarat sembahyang witirnya apa? Sudah menggawi sembahyang isya. Misalnya biar ada bapak yang isya ada bapak juga langsung berwitir aja ada bapak. Karena hendak menutup sholat sunat di terakhir kita menemui malam dengan witir. Nah jadi bila kita bangun sebelum subuh, sebelum adzan subuh biar 5 menit masih boleh berwitir. Karena waktu berwitir merentang dari ibadah sembahyang isya sampai detik-detik sebelum adzan subuh. Nah jadi bagi yang biasa bangun malam bagusnya kada usah berwitir ibadah isya. Nah sudah bisa kebiasaan bagusnya ditutup malamnya, akhir malamnya berarti itu tadi. Kalau bangun jam 3 jam 3 bangun witir. Kalau bangun jam 4 witir. Sembahyang witir diutama. Misalnya Anda sembahyang tahajud, Anda sembahyang tasbih, silahkan. Anda sembahyang hajat, misalnya aku bangun nih jam 3 sekitar setengah jam. Jangan berwitir dulu, gawi sembahyang apa? Sembahyang sunat yang lain. Nah, misalnya sembahyang hajat dulu, sembahyang taubat dulu. Nah, berbayar 5 menit, misalnya biar berwitirnya hendak serahkan saja. Nah, maka tutuplah sholat sunat pian bangun di bagian malam menemui akhir malam jam 3 tadi tutup dengan witir. Misalnya witirnya terserahkan. Paman ahabba maka witir barang siapa an yutira ingin witir serahkan paling silahkan. Jadi witir itu boleh serahkan. Atau biar setengah jam bangun di tengah malam witir aja digawi. Nah ini paling bagus. Mengalahkan semua sembahyang sunat witir. Aku hendak witir itu pilihannya 1, 3, 5, 7, 9 ganjil nih 11. Ada riwayat yang mengatakan Nabi 13. Tapi ulama memandangkan Nabi 13 itu
dihitung witirnya dengan sembahyang sunat pemanasan. Nah, namanya pemanasan aja dulu sebelum witir, karena imam bangun guring tahajud namanya sembahyang iftitah sebelum menggawi 11. Nah, lalu dipadahkan oleh sebagian ulama Nabi itu witir 13. Padahal Nabi 11 saja, ditambah 2 rakaat dengan sembahyang iftitah namanya, sembahyang pembuka, sembahyang sunat biasa, sunat mutlak. Usolli sunat rakaatain lillahi ta'ala, itu sembahyang sunat mutlak. Ada terikat dengan nama apapun sembahyangnya, namanya sunat mutlak. Ada terikat dengan waktu, namanya sunat mutlak. Nah, 2 rakaat sini itu 11. Nah, ini nanti pada ulama Nabi itu 13. Nah, paling kuat riwayat Nabi itu sembahyang sebagaimana dari Aisyah, Nabi SAW yutiru fi Ramadan wa fi ghairihi. Nabi di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan sidit kada pernah tertinggal 11. Nah, ini bagi nabi uang sembahyang sunat witir aja dikerjakan bila malam tuh witir aja, banyaknya witir aja. Nah, bila kata kau 11, 9, kata kau 9, betul nih berapa? 7. Bila kata kau 7, 5. Kata kau 5, 3. Nah, 3 ini pertengahan kelas witir. Jadi witir itu dibagi 3 kelasnya. Nah, kelas Nabi tadi berapa? 11. Langsung berpindah pilihannya paling pertengahan di 3. Nah, paling level paling di bawah 1. Nah, ini membahas witir. Nah, jadi bila kita sembahyang malam, terbangun di tengah malam, ingatkanlah sembahyang apa aja digawi bila kita sudah guring terbangun malam, asal kita sudah sembahyang isya, bangun tengah malam dan kita sudah guring, sembahyang apa aja namanya dihukumi tahajud. Nah, jadi tahajud itu sebenarnya ujar ulama fikih kada usah diniatakan usolli sunat tahajud itu kada usah. Kenapa? Baik niat sembahyang yang lain. Bila kita niat sembahyang niat yang lain itu sudah plus, di situ dapat nilai tahajud. Jadi usolli sunat tahajud sahaja pun sembahyang hajat itu kada usah diniatakan tahajudnya, sudah dapat nilai pahala tahajud. Bila kita sudah guring malam kita terbangun, sudah otomatis sih. Nah, ini perlu dipahami. Tapi omong kita hendak berniat bahasa, aku sudah terbiasa usolli sunat tahajud sahaja pun sembahyang sunat tahajud, kada jadi masalah juga. Nah, cuma sayang baik sembahyang hajat otomatis dapat sembahyang tahajud. Nah, ini berkaitan fikih ini kan, jadi paling fikih terlalu. Makanya malam itu belajar tasawuf ya Allah, damai hati ya Allah, mau belajar fikih. Dan saya paham ya Allah. Nah, jadi hendaklah kita menutup akhir sembahyang kita witir aja pada saat bisa juga sampai 11 tadi, atau kita ada biasa 11 rakaat aja. Nah, berarti sembahyang yang lain yang hajat, sembahyang taubat, sembahyang tasbih, pokoknya tutup dengan witir. Nah, cuma apa paling malam itu digawe bila sudah sembahyang isya, sudah sembahyang sunat ba'diyah. Nah, paling afdal apa sampai digawe satu aja witir. Kan pembantir paling afdal, paling tinggi pahalanya witir. Makanya Imam Abu Hanifah mewajibkan sembahyang witir. Dalilnya ya ahlal Quran autiru
dalilnya? Ujar Nabi, wahai orang-orang yang beriman kepada